Hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan visual dari beberapa part GPT. Di antaranya adalah V-bel, roller, slider, kampas kopling, dan mangkok kopling. Nah, untuk yang pertama kita periksa mulai dari roller terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa roller, kurang lebih di antaranya ada 6 roller. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada roller. Lalu bagaimana cara mengecek untuk pemeriksaan visual roller? Nah, bentuk roller itu kan adalah lingkaran. Cara memeriksanya adalah ketika dia tidak lagi dalam posisi lingkaran. Jika roller lingkarannya tidak keker, maka dia akan benjol. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk roller yang sudah tidak bundar lagi. Dia terdapat benjolan-benjolan di sisi sekelilingnya. Sini. Nah, setiap roller biasanya digunakan sebagai pemberat atau weight roller. Nah, di sini kita dapat ketahui bentuk dari lingkaran roller tersebut. Nah, apabila tidak atau rollernya peang, maka roller ini perlu diganti. Yang berikutnya adalah kita belajar tentang slider atau biasanya slider plastik. Nah, slider plastik itu biasanya berfungsi untuk mengganjar tutup atau mangkok rumah roller. Nah, salah satu contoh rumah roller yang rusak adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh roller yang aus atau sudah aus pemakaian dan hingga rusak. Di sini terdapat beberapa bolong-bolong dan di sini masih belum parah, akan tetapi ini sudah aus. Tanda dari ausnya adalah yang pertama, permukaannya di sini ketika kita cek secara visual, dia akan tidak rata, benjol, dan atau lebih parahnya mungkin dia bisa sampai berlubang dan patah seperti ini dan aus habis sama sekali. Ketika secara visual kita mengecek slider seperti ini sudah aus, maka kita perlu menggantinya set. Biasanya di motor-motor matic penggantian slider itu 3 buah, jadi sekali ganti 3. Jadi dianjurkan untuk langsung ganti 3-3-nya agar berdampak langsung pada motornya lebih enak. Kalau satu-satu nanti dapat merusak slider yang lainnya. Oke, untuk selanjutnya adalah kita memeriksa secara visual bagian V-bel atau biasa disebut sabuk atau biasa disebut setreng. Oke, bagaimana sih cara untuk memeriksa V-bel tersebut? Nah, V-bel itu bisa diperiksa ketika kita hanya membuka GPT-nya. Nah, di sini adalah contoh untuk V-bel yang sudah rusak. Apa ciri-cirinya V-bel yang sudah rusak? Biasanya terdapat pecahan atau kerutan di bagian sela-sela gear. Contoh, semisal nih, dia sudah retak, terus kemudian bagian pinggir-pinggirnya dia sudah kelihatan benang-benangnya dan dia sudah getas ataupun rusak. Biasanya mayoritas dan atau kebanyakan dari kerusakan V-bel adalah di antara gerigi-gerigi ini. Nah, ini nantinya jangka panjang apabila tidak diganti V-bel ini kan antara penghubung mesin dengan roda. Ketika V-belnya itu putus, ibarat sepeda ini rantainya putus. Jadi kemungkinan motornya tidak bisa jalan seperti itu. Jadi indikasi visual V-bel sudah rusak adalah di bagian dalam di antara gerigi-gerigi ini dia terdapat retak-retak atau kerusakan dan ini memang sudah waktunya untuk diganti. Yang berikutnya adalah pemeriksaan dengan kampas kopling atau centrifugal clutch. Nah, bagaimana sih cara memeriksa centrifugal clutch dan bagaimana menentukan kerusakan dan atau kondisi dari centrifugal clutch? Oke, yuk mari kita bahas. Jadi di sini ada contoh centrifugal clutch yang sudah jelek. Apa aja indikatornya jelek? Yang pertama, di bagian dampernya dia sudah jelek. Jeleknya bagaimana? Kondisinya sudah gepeng. Kenapa gepeng? Karena dia selalu berbenturan dengan kampas kopling seperti ini. Nah, jadi lama kelamaan
seiring berjalannya waktu kualitas dari damper ini akan berkurang dan dampaknya secara visual dia akan rusak seperti itu, dan ini perlu diganti. Oke, untuk yang berikutnya adalah kita mengecek dengan ketebalan kampas kopling. Nah, di sini ada 3 buah kampas kopling. Oke, udah kelihatan ya. Nah, lalu bagaimana? Di sini adalah indikasi ketebalan. Nah, di sini biasanya ada yang seperti ada yang luka atau kampas koplingnya sudah tipis. Nah, ini berdampak pada performa atau akselerasi ketika kita mengecek dan atau berakselerasi menggunakan berkendara dengan motor matic. Ketika kampas koplingnya sudah habis, maka kita perlu mengganti kampas kopling tersebut. Biasanya penggantian kampas kopling ini adalah kampas kopling set kayak gitu. Untuk selanjutnya bisa diperlihatkan bahwa kondisi kancing-kancing ini juga sudah jelek, dan kita harus mengecek kondisi ini, elastisitas atau istilahnya gerak. Nah, ini terdapat bunyi. Nah, bunyi ini adalah bisa yang menghambat jadi noise di CVT, sehingga kita perlu melumasi atau memang mengganti yang baru set sehingga performanya normal kembali. Yang berikutnya adalah rumah kopling. Rumah kopling ini berfungsi untuk meneruskan tenaga dari putaran transmisi ke dalam putaran roda gigi atau gigi reduksi yang nantinya terhubung dalam roda dan nantinya akan memutar roda sehingga motor berjalan. Lalu bagaimana secara visual kita mengecek rumah kopling atau rumah kampas kopling ini? Nah, pengecekannya secara visual adalah kita melihat yang pertama yaitu di dalam gear ini, bolong-bolongan ini. Nah, di sini kan adalah tempat bersandar atau bertumpunya roda gigi drive shaft. Nah, kita perlu cek di sini kira-kira ini giginya sudah aus, sudah kemakan atau belum. Nah, jika sudah kemakan, udah aus, udah rontok atau udah ompong, ini kita perlu ganti seperti itu. Jika kotor, maka kita perlu bersihkan, lumasi, dan jangan sampai ada kotoran di dalamnya. Lalu yang berikutnya adalah di bagian dalamnya. Nah, di bagian dalam ini, di dalam lingkaran ini adalah untuk tempat koplingnya di sini. Nah, jadi contohnya adalah seperti ini. Kopling nanti akan bersandar pada rumah koplingnya. Nah, seperti itu. Lalu akibat dari gaya berkendara dapat menimbulkan kerusakan seperti 1. Terjadi goresan pada mangkok kopling, yang kedua aus pada pinggir-pinggirnya, yang ketiga adalah kotor pada permukaan sudut-sudutnya. Nah, lalu bagaimana untuk pencegahan awal? Biasanya diamplas dengan amplas yang lembut, kemudian dibersihkan dari sisa pengamplasan. Apabila sampai ada bekas atau bekas goresan yang dalam area kampas rumah kopling ini, maka ini sudah termasuk parah dan perlu diganti. Seperti itu. Oke, sekian pembelajaran pemeriksaan visual CVT pada kesempatan kali ini. Semoga kalian paham dan selamat bekerja mengerjakan tugas dan materi-materi yang lainnya. Apabila kurang paham dan ingin bertanya, silahkan bertanya langsung pada trainer kalian. Terima kasih.